Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Kemudian wassunanu as-siwaku tsumma basmila. Di sini mulai masuk ke sunah-sunah wudu. Apa saja sunah-sunah berwudu itu? Yang pertama adalah as-siwak, bersiwak. Disunahkan untuk bersiwak. Dalilnya apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Sekiranya siwak itu tidak mensulitkan umatku, tidak memberatkan umatku, maka sungguh aku telah memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak berwudu. Siwak termasuk sunnah. Tsumma basmilah, kemudian apa? Membaca basmalah. Dalilnya apa? Dalilnya la wudu'a liman lam yubasmillah. Nah, di sini menurut Imam Ahmad bin Hambal, la wudu'a di sini la wudu'a sahihan. Jadi tidak ada wudu yang sah kecuali orang yang mengucapkan bismillah. Maka menurut Imam Ahmad, orang yang berwudu itu wajib dia harus basmalah, harus membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan la wudu'a liman lam yubasmillah, la wudu'a di sini maksudnya apa? La wudu'a kamilan, tidak ada wudu yang sempurna kecuali bagi dia yang mengucapkan basmalah. Kemudian sunah-sunah yang belum disebutkan, yang lainnya apa? Al-madmadah, berkumur. Kemudian al-istinsyaq. Terus keurutannya itu adalah mustahab, bukan mustahab. Mustahab itu apa? Mustahab itu ketika kita melewatkan salah satu urutannya, kita melompati salah satu urutannya, maka di situ yang terlewati itu tidak bisa dikembalikan. Sudah terlanjur. Misal kita tadi kan siwak, bismillah, terus langsung apa? Istinsyaq. Maka di situ apa? Terlewatkan yang apa tadi yang belum saya sebutkan tadi? Berkumurnya terlewatkan. Itu makna mustahab. Jadi ketika sudah terlewati tidak bisa dikembalikan. Waksil yadaika qabla an tudakhila. Sunnah yang selanjutnya apa? Membasuh kedua tangan sebelum berwudu. Ilal ku'aini, sampai ku. Ku itu ini bagian ini. Tulang yang ini di pergelangan tangan yang sejajar dengan jempol. Ini namanya ku. Kalau kurso ini yang sejajar dengan jari kelingking. Kalau rusek yang di tengah. Rusek ya. Kalau bu yang di kaki. Ini bu namanya. Kalau orang Hadramut mengatakan kurso itu ini siku malan. Waksil yadaika qabla an tudakhila. Disunahkan untuk apa? Membasuh kedua tangan sebelum berwudu sampai pergelangan tangan. Kemudian qabla an tudakhila inan, sebelum memasukkan kedua tangan itu ke dalam bejana. Karena orang zaman dulu kan kalau berwudu mereka mengambilnya dari bejana, bukan seperti kita yang pakai keran ya. Wa yukrahu ghamsuhuma fihi qabla an yaksilahuma salasan linnahyi anhu. Jadi dimakruhkan ketika seseorang itu hendak berwudu, dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dia harus disunahkan untuk membasuh kedua tangannya 3 kali. Disunahkan. Mungkin dikucurkan mungkin. Ini apabila kita tidak yakin bahwasanya kedua tangan kita itu bersih ya, suci. Karena ada hadis yang mengatakan gimana itu? Li'annahu la yadri aina batat yadah. Hadis yang mengatakan li'annahu la yadri aina batat yadah itu loh. Jadi karena Nabi itu memerintahkan orang yang
bangun tidur, maka hendaknya dia membasuh tangannya 3 kali, karena dia tidak tahu tangannya itu pas malam itu kemana gitu. Karena pas tidur itu kan bisa jadi kemana-mana tangannya itu kan. Dan itu terjadi memang. Dan apalagi orang zaman dulu itu seringnya istinjanya bukan air, melainkan dengan hajar. Yang mana hajar itu kan tidak membersihkan. Jadi ketika dia menyentuh misal kubulnya ketika tidur, di situ kan tangannya jadi ternajiskan. Kalau dia tidak yakin tangannya itu suci atau tidak, maka di situ disunahkan untuk membersihkan tangannya 3 kali. Tapi kalau misal dia yakin bahwasanya tangannya itu dalam keadaan najis, maka di situ malah wajib membasuh tangannya. Inan wa matmid. Sunnah yang selanjutnya adalah matmadah. Matmadah itu apa? Berkumur. Kemudian istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Dan ada 2 kaifiyah. Ada kaifiyah al-jama' sama kaifiyah al-fasl. Kaifiyah al-fasl ini dengan cara apa? Memisahkan antara istinsyak dengan matmadah. Istinsyak dulu ya Pak? Apa matmadah dulu? Matmadah dulu ya? Nah, matmadah dulu kemudian istinsyak. Jadi matmadah dulu terus istinsyak. Jadi ngambil air 1 matmadah, ngambil lagi istinsyak. Nah itu namanya fasl. Kalau jama' itu 1 ini 1 gorof apa 1 cidukan itu untuk 2 langsung. Nah yang afdal yang mana? Yang jama'. Karena apa? Jama' itu dia lebih irit air, tidak boros air. Dan yang jama' ini pendapatnya Imam Nawawi, sementara al-fasl itu pendapatnya Imam Rafi'i. Dan masing-masing kaifiyah memiliki cara masing-masing. Ini an yakuna bi ghurfataini fi kulli ghurfah. Kulli ghurfah li anfin salasan wa famin salasan. Berarti bisa gini, 1, 2, 3, terus hitung 1, 2, 3. Ini kaifiyah fasal yang pertama. Atau mungkin 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini kaifiyah yang kedua untuk fasal. Tapi naik kaifiyah al-jama' gimana berarti? 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Atau bisa juga gimana? An yakuna bisalas ghurufat fi kulli ghurfatin li anfin wa famin. Gimana ini maksudnya? Ya udah lewatkan saja. Dan mendapatkan aslu sunnah walaupun hanya dengan memasukkan air ke mulut, nggak harus ditahrik. Paham tahrik ya? Nggak harus digerak-gerakkan, tidak harus di apa? Nah, sekedar memasukkan saja itu cukup. Termasuk istinsyak itu juga tidak harus dihirup sampai khaisyum, cuma sekedar sedikit saja itu sudah mendapatkan asal sunnahnya. Yang selanjutnya ammimi ar-ra'sa, meratakan usapan ke kepala. Kenapa? Karena ini khurujan minal khilaf. Ada kaidah fikih mengatakan khurujun minal khilaf mustahab, keluar dari khilafnya para ulama itu hukumnya mustahab. Karena Imam Maliki mewajibkan ta'mim ra'as, jadi wajib di mazhabnya beliau untuk meratakan kepala dengan usapan. Sementara di kita tidak, maka kita mengatakan bahwasanya meratakan usapan ke seluruh kepala itu hukumnya sunnah, mustahab. Dan kaifiyahnya adalah dengan cara apa? Menyatukan ini jari tengah dan ini taruh di sini, kebelakangkan. Kalau rambutnya misal ini tidak berbalik, maksudnya rambutnya itu tidak gondrong. Kan beberapa orang Indonesia itu rambutnya kan gini, dibikin kayak Korea gitu kan. Nah itu maka di belakang kan gini terus dibalikkan gini kalau rambutnya gondrong. Tapi kalau misal rambutnya itu botak atau cepak itu, dia cukup sekali saja gini. Wabda'uhu minal muqaddami. Jadi dimulai membasuh kepala itu dengan dimulai dari yang
yang depan. Tapi kaifiyahnya itu, asal sunnahnya itu didapatkan dengan cara gimana pun, nggak harus dari awal, nggak harus dari depan masnya. Misal dari belakang sini gini itu juga nggak masalah. Tapi yang afdal itu ya tadi kaifiyah yang telah kami tunjukkan. Yang selanjutnya adalah wa mashu udnin batinan wa dhahira, mengusap telinga batin dan zahir. Batin telinga itu ini, zahir telinga itu yang ini, yang belakang. Kaifiyahnya gimana? Gini. Jadi dari dalam gini, kemudian gini. Kemudian gini. Jadi kaifiyah yang sunnah. Jadi dari lubangnya terus gini, keluar, terus ini. Terus di gini. Itu kaifiyah yang sunnah. Dan membasuh telinga ini menurut mazhab Syafi'i disunahkan 12 kali basuhan. Basuhan yang pertama, yang tiga ya maksudnya. Yang tiga itu bersamaan dengan membasuh telinga, membasuh wajah. Ini karena apa? Mengikuti mazhabnya Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi mengatakan telinga termasuk dari wajah. Nah kita katakan membasuh telinga bersamaan dengan wajah itu sunnah. Kemudian basuhan yang ketiga apa? Sendiri. Terus basuhan yang berarti jumlahnya berapa? 6 ya? 6. Kemudian basuhan yang ketiga yang 3 kali selanjutnya itu adalah bersamaan dengan kepala. Kemudian yang terakhir adalah setelah selesai dari wudhu, setelah selesai dari membasuh telinga. Istidharon gini. Kurang tahu ini, Pak. Kurang tahu itu, Pak. Kalau setahu saya itu sunnah kayaknya. Sunnah, cuma kalau mereka kan tidak harus dengan mak jadid, tidak dengan air yang baru. Tapi dari kepala langsung. Walis simah ini bima'in akhara. Simah itu ini lubang telinga itu namanya simah. Bima'in akhara, dengan air yang baru. Jadi disunahkan untuk memasukkan, maksudnya mengusap telinga, lubang telinga itu dengan tangan yang dibasahi air, dengan air yang baru, bukan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Sunnah yang selanjutnya wa khallilan asabi'al yadaini, mensela-sela jari-jari tangan, yaitu kaifiyahnya dengan cara seperti ini. Tasbik, ini namanya tasbik. Walihyatal katsata, dan disunahkan juga untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau secara fardiyahnya, secara wajibnya itu jenggot yang tebal tidak diwajibkan untuk dikenakan kulitnya, melainkan cuma luarnya saja. Tapi di sini disunahkan untuk menyela-nyela dari bawah seperti ini. Jadi orang tebal itu wajibnya cukup begini aja ya? Iya, cuma gini aja. Misal jenggotnya segini, itu sampai bawah gini. Terus disunahkan untuk menyela-nyela dari bawah ini. Terus warijla ini, dan disunahkan juga untuk menyela-nyela jari-jari kaki. Kaifiyahnya gimana? Dengan jari telunjuk kiri dan dilakukan dari bawah, urut dari kanan ke kiri. Jadi satu-satu gini. Kaifiyah sunnahnya seperti itu, urut dari kanan ke kiri. Kemudian wastakmilis tsalatsa bil yaqini, menyempurnakan 3 kali taslits. Jadi membasuh 3 kali, terus mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Bil yaqini, maksudnya bil yaqini di sini ketika kita yakin bahwasanya hitungannya itu 3, sudah pas 3. Kalau misal hitungannya itu kita ragu apakah sudah sampai 3 apa belum, maka kita mengambil yang paling sedikit. Karena yang sedikit itu yakin, sementara yang lebihnya itu syak. Nah, gitu. Berarti kita tambahkan. Misal kita yakinnya 1, berarti nambahnya 2. Kalau kita yakinnya 2, berarti nambahnya 1. Termasuk bismillah itu juga disunahkan tatslis di sini.
Jadi taslith di sini cuma tidak hanya untuk yang apa dibasuh dan diusap, melainkan bismillah juga termasuk disunahkan taslith. Ya kan? Ya. Basmalah. Wabda biyumnaka siwal udnaini, dan mulailah dengan kanan, sesuatu yang kanan, jadi tangan kanan, kaki kanan. Siwal udnaini, kecuali apa? Telinga, dua telinga. Disunahkan untuk tayamun, mendahulukan sesuatu yang kanan. Ini untuk sesuatu yang misal didatangkan dalam satu waktu itu susah. Tapi kalau sesuatu yang didatangkan dalam satu waktu itu bisa, nggak perlu tayamun. Misal wajah itu nggak disunahkan tayamun karena langsung semua gitu bisa satu kali. Nggak harus tangan kanan dulu, terus kiri dulu, nggak gitu. Termasuk telinga bisa satu kali juga. Jadi tidak disunahkan untuk tayamun. Ya, disunahkan tayamun adalah sesuatu yang tidak bisa dibasuh secara bersamaan. Terus apa lagi? Wastashabin niyata min bat'in ila akhirih. Istishabun niyah, dari awal dia berwudu sampai akhirnya. Jadi makna istishabun niyah menurut para ulama adalah antastahdhira annaka tatawadda wa tataqarrab ila Allah bihadzal wudu wa bihadhil ibadah allati iftaradaha Allah 'alaika hatta tantahi minha. Jadi kita menghadirkan bahwasanya kita itu sedang taqarrub. Kita berwudu ini sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan wudu ini dan dengan ibadah yang telah Allah ini wajibkan kepada kita sampai kita selesai darinya. Itu istishab. Ini sunnah. Istishab dari awal sampai akhir itu sunnah. Melainkan yang wajib itu adalah istishabun niyah dari di awalnya saja. Kemudian wadalku udwin wal wila. Sunnah yang selanjutnya adalah dalku udwin. Dalku udwin itu adalah imrarul yad ma'a sayalanil ma'. Jadi melewatkan tangan di atas anggota badan dengan kucuran air. Jadi seperti ini. Ini namanya dalak namanya. Menggerakkan tangan bersamaan dengan kucuran air. Namanya dalak. Imrarul yad ma'a sayalanil ma'. Ini kalau dalam mazhabnya Imam Malik, ad-dalku itu wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Jadi di air pancuran bukan? Ya, di air pancuran. Di bejana nggak bisa. Bejana nggak bisa. Berarti harus minta tolong temen kalau misal dari bejana. Itu di di Safinat Najah ada bab isti'anah. Termasuk isti'anah yang sunnah itu adalah membantu orang untuk mengucurkan air. Itu yang sunnah. Sunnah apa mubah itu? Sunnah apa mubah? Isti'anah. Mubah. Termasuk yang mubah itu. Kemudian wal wilah di sini maksudnya apa? Mualah. Mualah itu ghuslu al-udwi ats-tsani qabla jafafil awal. Membasuh anggota badan yang kedua sebelum keringnya yang pertama. Di sini menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah mualah. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mengatakan bahwasanya mualah itu wajib. Tapi kalau tartib menurut Imam Hanafi, Abu Hanifah, tartib itu tidak wajib, sunnah. Jadi kebalikan dari kita. Jadi boleh dilalai ya? Ya, dibolak-balik boleh. Yang penting anggota yang diano itu yang dibasuh. Mazhab Hanafi. Jadi itu sudah dilalai pernah. Terus yang selanjutnya walil wudu muddun, dan untuk wudu itu disunahkan air yang digunakan untuk berwudu tidak kurang dari mud. Mud itu apa? Ini satu ini namanya? Itu namanya mud. Tapi mud di sini adalah mudnya orang yang memiliki badan pertengahan, mu'tadilul khilqah. Yang tangannya itu pertengahan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena tolak ukurnya itu badannya Nabi. Selanjutnya walid taksini sa'un.
Sementara untuk mandi disunahkan untuk tidak kurang dari 1 sok. 1 sok itu berapa mud? 4 mud, arba'atu amdad. Wa tulul ghurri wa tahjili. Kemudian apa? Memanjangkan al-ghur wa tahjil. Asalnya ghur sama tahjil itu adalah sesuatu yang putih di anggota badan kuda. Al-ghur itu putih-putih di kepalanya kuda. Kalau tahjil itu putih-putih yang di kakinya kuda. Tapi di sini dimajaskan ke manusia. Maksudnya memperpanjang sampai apa? Melebihkan bagian basuhan wajah itu sampai ke atas, sampai ke ra's, sampai ke kepala. Sementara tangan dibasuhkan, dilebihkan sampai apa? Ke katif. Kalau kaki sampai ke dengkul. Dengkul. Ini karena hadis apa? Antum al-ghur al-muhajjaluna yaumal qiyamah min isbagil wudu. Jadi kalian umatnya Nabi itu nanti di hari kiamat kepalanya itu akan bercahaya, tangannya juga akan bercahaya, kakinya juga akan bercahaya. Min isbagil wudu, karena sempurnanya wudu. Kemudian apa lagi? Tsummal wudu sunnatun lil junubi. Wudu itu disunahkan untuk orang yang berjunub. Linaumihi au in yata au yashrabi. Ketika dia hendak apa? Tidur. Asalnya orang junub itu apa yang wajib bagi dia? Mandi. Kalau belum bisa mandi, maka disunahkan untuk ghuslul farj, membersihkan kemaluan. Kalau tidak membersihkan kemaluan, dia disunahkan untuk berwudu sebelum dia tidur. Au in yata, atau dia ingin menambah. Di situ juga disunahkan, karena dikatakan bahwasanya wudu itu ansyat, jadi membangkitkan lagi. Kemudian au yashrabi, disunahkan untuk orang junub sebelum minum dia juga untuk berwudu terlebih dahulu. Dan sebagaimana minum juga makan. Kadzaka tazdidul wudu in shalla fardhatan aw sunnatan aw nafla. Demikian juga disunahkan untuk memperbarui wudu apabila dia hendak salat fardu yang lain, atau salat sunnah yang lain, atau salat nafil mutlak. Kemudian warak'atani lil wudu'i, disunahkan setelah seseorang itu melaksanakan wudu, maka di situ dia diwajibkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunnah wudu. Yang mana salat 2 rakaat salat sunnah wudu ini dia yandarij tahta ghairiha. Jadi walaupun misal dia habis wudu, kemudian dia salat duhur. Di salat duhur itu dia meniatkan 2. Dia meniatkan salat duhur dengan salat sunnah wudu. Di situ dapat 2 pahala langsung dengan 1 amalan. Karena ini termasuk salat yang dia itu yang dari tahta ghairiha. Hanya salat wudu saja. Apa? Hanya salat wudu saja. Salat sunnah wudu dan tahiyatul masjid termasuk. Kemudian salat istikharah ada beberapa. Berapa yang disebutkan tadi? Iya. Kemudian buat doa min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a. Buat doa min ba'dihi. Jadi disunahkan untuk berdoa setelah wudu. Kemudian fi ayyi waqtin waqa'a. Ini fi ayyi waqtin waqa'a adalah sunnah wudu tadi, salat sunnah wudu tadi. Jadi disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat salat sunnah berwudu. Setelah berwudu itu kapanpun waktunya, walaupun dia melaksanakan di waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat, karena salat sunnah wudu ini adalah sababnya yang mutaqaddim.
Sementara yang diharamkan untuk dilaksanakan di waktu-waktu makruh itu sholat yang dia nafal mutlak, tidak mempunyai sebab, atau yang sababnya mutaakhir. Sementara sholat sunnah wudhu dia sababnya apa? Mutaqaddim. Terus ini tambahan lau annahu ma'a suqutil fard itu tambahan. Adabuhu istiqbalu qiblatin. Yang dimaksud adab di sini adalah mustahabnya. Mustahabnya berwudu, bukan sunnah. Berbeda dengan sunnah. Kalau sunnah itu dia landasan hukumnya kuat. Kalau istihab itu landasan hukumnya lemah. Apa yang termasuk mustahab dalam berwudu adalah istiqbalu qiblah, menghadap kiblah. Kemudian kama yajlisu haitsu lam yusibhu rasyun ma. Dan disunahkan untuk duduk ketika wudu itu, yang mana ketika dia berwudu itu dalam keadaan duduk, cipratan air tidak mengenai dia. Dia duduk di tempat yang mana cipratan air tidak mengenai dia. Wa yabtadil yadaini bil kaffaini. Kemudian termasuk mustahab apa? Memulai wudunya itu dengan kafnya. Ketika membasuh tangan itu disunahkan memulainya dari kaf. Jadi bukan seperti ini, bukan dari sini dulu, tapi dari sini. Ini, nah, ini. Ini menurut Imam siapa? Menurut Imam Romli, jadi mutlak dimulai dari kafa ini, dari kedua tangan, telapak tangan maksudnya. Walaupun airnya itu dikucurkan. Jadi dia misal apa namanya, ngambil sendiri gini kan, dari sini kan wajar ya. Tapi kalau dikucurkan harusnya kan dimulai dari sini. Tapi walaupun dikucurkan tetap dimulai dari sini. Ini menurut Imam Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar enggak seperti itu. Dimulai dari tangan, dari telapak tangan itu ketika kita ngambil sendiri. Tapi kalau dikucurkan mulainya dari sini. Gini. Menurut Imam Ibnu Hajar. Wa bi asabi'in minar rijlaini. Dan dimulai dari apa? Jari-jari kalau di kaki. Dan itu hukumnya sama seperti tadi. Kalau misal dikucurkan berarti dari ka'ab. Kalau di sendiri dari ini asabi', dari jari-jarinya. Kemudian makruhuhu, kemakruhan dalam wudu apa saja? Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa, yaitu israf dalam menggunakan air berlebih-lebihan. Jadi mengambil air, mempergunakan air di atas kebutuhan dia. Walau minal bahril kabir iktarafa, walaupun dia ngambil airnya itu dari air laut yang pada hakikatnya airnya itu nggak akan habis. Ya. Au qaddamal yusra 'alal yamini au jawazat thalatha bil yaqini. Kemudian mengedepankan bagian yang kiri daripada yang kanan, atau melebihkan dari 3 basuhan ketika dia sudah yakin bahwasanya basuhan itu sudah mencapai 3. Ya, kita cukupkan sampai di sini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.